Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis Nabi yang memerintahkan kita berpuasa dan tujuannya Rasulullah mengatakan sumu tasih, berpuasalah kalian agar kalian menjadi sehat. Jadi hadis ini itu bicara manfaat puasa ya, makanya Nabi mengatakan sumu tasih, berpuasalah agar kamu sehat. Jadi orang yang tidak puasa itu mudah kena penyakit. Dan orang yang bagus puasanya itu insya Allah. Tapi puasa memang puasa. Karena ada orang sebenarnya tidak puasa cuma balas dendam ya, tidak puasa kalau siang tapi makan 3 piring kalau malam ya gitu. Jadi itu bukan puasa, itu cuma balas dendam itu. Sebenarnya perintah puasa ini bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang. Hampir sebagian besar binatang itu berpuasa, tapi puasanya binatang itu langsung dia dapat. Seperti ular itu harus tidak makan, tidak minum selama 40 hari supaya dia bisa ganti kulit. Jadi untuk mengganti kulitnya itu yang lepas dari tubuhnya itu harus puasa 40 hari. Kita sebenarnya dikalah sama ular karena kita cuma 30 hari kan gitu ya. Kemudian yang kedua, ayam betina ketika dia ngerani telurnya mesti dia puasa. Itu tidak makan, tidak minum sampai telurnya itu menetas. Kenapa? Karena untuk menjaga suhu tubuhnya harus tidak makan, tidak minum. Iya. Yang paling parah itu, yang paling lama puasa itu buaya. Karena itu sampai 3 tahun tidak makan, tidak minum untuk menjaga kulit luarnya. Jadi sebenarnya binatang itu berpuasa Pak, sama dengan beruang. Beruang itu ketika menghadapi musim dingin dia tidak makan, tidak minum, menggunakan lemak tubuhnya supaya dia tidak terserang suhu yang bisa mematikan dia. Jadi itu termasuk ikan salmon itu juga ketika dia mengikuti arus air dia tidak boleh makan. Itu supaya dia bisa bertelur. Jadi memang ada beberapa binatang itu yang harus berpuasa. Kucing itu ketika sakit mesti puasa supaya untuk menyembuhkan penyakitnya ya. Makanya Nabi mengatakan sumut tasihu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Tapi bagaimana dengan kita? Kita akan makan ya. Kalau binatang itu memang 24 jam tidak makan, sama dengan unta, bisa sampai 3 hari 3 bulan itu tidak makan, tidak minum, karena memang dia menyimpan minuman itu di punuknya. Kita manusia ini makan dan minum. Tapi semua nabi yang diturunkan oleh Allah dan Rasul itu pasti puasa. Nabi Adam itu puasa, Nabi Zakaria itu puasa. Bahkan Nabi Zakaria itu untuk diterima doanya itu puasa 3 hari. Dan puasanya itu bukan hanya puasa tidak makan, tidak minum, tapi menahan untuk tidak bicara. Coba puasanya. Jadi sebenarnya orang puasa itu tidak boleh banyak bicara. Cuma kalau saya datang ke sini tidak banyak bicara, tidak ada didapat. Jadi masalah kan? Jadi makanya ada ulama itu kalau puasa tidak keluar dari rumah.
Istilahnya tetap beraktivitas tapi tidak banyak. Makanya kita itu hanya disuruh baca Quran, kemudian disuruh zikir. Itu kalau puasa. Iya. Sebenarnya orang yang puasa itu ketika tidur lebih banyak tidurnya, itu juga agak lebih selamat sedikit itu, karena tidak banyak bicaranya. Jadi dengan itu. Nah, bagaimana analoginya tentang puasa ini? Bagaimana bisa orang dikatakan sehat ketika orang puasa? Sebenarnya kita sudah bisa mendeteksi ketika ada orang mau dioperasi, itu mesti disuruh puasa dulu. Ya, yang biasa dioperasi itu kan pasti tahu tidak boleh makan, disuruh puasa. Itu untuk mensterilkan dalam tubuhnya, nanti tidak terpengaruh. Besar pengaruhnya ketika sudah dioperasi, itu harus puasa. Sebenarnya begini, analoginya seperti selang air. Itu selang air, Pak, atau pipa air yang kita pakai di dinamo, itu mesin air. Itu kan air yang lewat itu bersih. Tapi selama 1 tahun dilewati air, pasti ada lumut yang melekat di pinggir pipa itu, dan itu kotoran. Nah, bagaimana cara membersihkan kotoran itu? Biar airnya dikasih kencang tidak bisa. Cara membersihkan kotoran adalah hentikan aliran air. Nanti terkupas sendiri. Kan gitu. Sama aja sebenarnya dengan tubuh. Seluruh sel yang ada dalam tubuh itu sel-sel kita yang dilewati jaluran darah itu, saluran darah, itu kan penuh dengan toksin. Toksin itu racun pada makanan. Jadi jangan Bapak katakan bahwa makanan yang kita makan itu bersih. Ya, dia sudah dicuci, itu tetap ada racunnya. Bahkan Nabi bilang begini, ini penting. Ketika makanan bercampur dengan 7 macam, di riwayat yang lain mengatakan ketika makanan bercampur dengan 5 macam, maka jangan makan, karena itu sudah penyakit. Kalau acar, Pak, berapa campurannya? Ibu-ibu ini berapa campurannya? Atau gado-gado, namanya saja gado-gado, kan gitu. Itu Nabi melarang, karena racunnya tidak bisa lagi disterilkan. Makanya Nabi itu, Pak, 40 hari makan tidak berubah lauknya. Kalau kita sudah marah, kasih tahu istri, wah ini makan aku dari 3 bulan lalu. Jadi gitu. Jadi itu Nabi tidak ganti minum, kecuali ada sahabat yang kasih makan. Jadi kuncinya dalam tubuh ini kan penuh dengan racun yang saluran darah itu. Kalau bahasa kedokterannya detoksifikasi, pengelontoran racun-racun dalam tubuh. Caranya bagaimana? Yang kurangi makan, tahan minum. Jangan kasih masuk, supaya darah itu mengkonsumsi racun yang ada di saluran tubuh. Makanya orang puasa hari pertama sampai 10 itu, Pak, itu terasa pahit liurnya. Kemudian kadang juga kalau bernapas itu agak panas. Faktor apa itu? Itu karena racun yang dikonsumsi oleh darah. Dan orang yang puasa hari pertama sampai 10 itu jarang berkeringat. Jarang berkeringat. Kenapa? Karena sel darah dalam tubuh itu sebenarnya mengkonsumsi racun. Iya. Dan nanti timbangan itu akan turun berat badan. Mungkin ada yang turun 3 kilo, ada yang 2 kilo. Kalau ada orang puasa hari pertama sampai 10 dan naik timbangannya, dia buka puasa itu, balas dendam gitu. Nanti dilihat ya. Iya. Jadi itu melepas racun. Makanya Ramadan itu di awal itu rahmat. Karena rahmat Allah itu sehingga racun itu lepas dalam tubuh. Nah, nanti hari kedua disebut stabilisasi. Stabilisasi itu menstabilkan tubuh karena saraf yang tersumbat dari lemak tadi itu kembali dialiri darah. Makanya hari ke-10 sampai 20 itu disebut maghfirah. Itu sebenarnya dalam tubuh itu. Kemudian nanti di hari ke-20 sampai 30 itu timbangan akan kembali naik.
Kenapa? Karena saluran darah itu sudah normal. Dan saraf yang buntu itu tersambung kembali. Nah, makanya banyak, tapi banyak itu Pak yang memutus saraf. Orang marah satu kali yang sampai membuat matanya merah itu memutus 40 saraf. Makanya tidak salah itu kata orang tua, jangan terlalu pemarah, nanti cepat tua. Memang. Jadi orang puasa itu Pak mestinya begitu caranya. Jadi jangan banyak makan. Kemudian ada penting sedikit ini. Saya biasa perhatikan jamaah itu kalau sholat, selesai sholat biasa ambil air minum kemudian minum. Terus kan gitu. Jadi sholat tarawih sudah 2 rakaat atau 4 rakaat ambil air kemudian minum. Oh jangan lakukan. Itu nanti kena penyakit yang tidak bisa menahan air kencing. Kemudian yang kedua, itu dalam kitab Imam Nawawi, orang yang sudah berzikir dan orang sudah membaca Al-Quran dan orang yang sholat, sudah sholat, itu jangan minum dulu, kecuali suhu tubuh itu menjadi kembali sejuk. Karena sebenarnya orang yang sholat itu membakar jin dalam tubuh. Ketika dia minum, itu jinnya kembali disterilkan. Kecuali orang yang sudah sholawat disuruh minum, karena itu barakah. Tapi kalau sudah zikir, sholat, baca Quran, jangan minum. Biarkan jin itu dalam tubuh itu terbakar sehingga dia bisa keluar. Jadi kadang-kadang kan ada orang gitu Pak, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ambil lagi ya Pak, hantam lagi. Itu jinnya itu gembira, stabil lagi kita ini. Ya kan gitu. Itu di kitabnya Imam Nawawi. Hindari betul itu. Biarkan tenggorokan itu agak panas. Biarkan panas itu masuk ke dalam. Makanya Nabi juga mengatakan, siapa yang sholat kemudian berkeringat, maka itu adalah berkah. Karena dosa-dosanya telah digugurkan oleh Allah. Makanya ibu-ibu kalau keringatan di atas jangan marah-marah. Ya, sebenarnya sekarang agak susah kita keringatan karena masjid sudah AC, ya kan gitu. Sebenarnya orang yang sholat itu kemudian berkeringat itu barokahnya kata Nabi. Maka salah satu cara membuat kita berkeringat dalam sholat itu sebenarnya adalah dengan memperlama bacaan. Di sini juga tidak bisa lama, ya kan gitu. Karena jamaahnya lari kalau lama. Bahkan ada masjid itu yang paling ramai itu yang paling cepat. Gitu. Kalau ada tarwihnya kilat, wah di situ semua anak muda datang. Itu. Kalau agak lama tidak ke situ, ya. Itu musibah juga itu, musibah. Itu nanti akan dilemparkan kata Nabi, pahala sholatnya itu dibunuh, kemudian akan dilemparkan ketika dia meminta, dan itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya penyesalan. Jadi saya itu kalau imamnya cepat dan cepatnya masih bisa saya dapat, saya akan ikuti. Tapi saya dalam hati bilang nanti dari kemudian kau kutut. Iya, dalam hati saya bilang kalau nanti ditanya malaikat kenapa cepat, itu imam yang cepat, pergi tanya dia. Nanti urusanku sama dia itu. Iya kan gitu. Iya, tapi kalau saya sudah tidak bisa dapat, saya mufarakah, melepaskan diri dari imam untuk tidak mengikuti, cukup sholat saja. Jadi seperti tadi subuh ditanyakan itu. Jadi itu penting saya sampaikan ya. Makanya puasa supaya sehat. Karena orang kalau puasa itu kan luar biasa. Makanya semua Nabi Adam itu kan juga 3 hari puasanya. Nabi Isa juga disuruh puasa. Maryam itu puasa bicara. Kemudian Nabi Zakaria 3 hari tidak. Makanya ada yang pakai nih. Kalau doanya mau mustajabah, usahakan tidak ada kalimat-kalimat dunia yang keluar dari mulut selama 3 hari 3 malam. Kalimat-kalimat dunia itu maksudnya bicara lepas. Kan gitu kan, ada yang mengaji, ada yang berzikir, ada yang sholawat. Itu bukan kalimat dunia namanya. Yang cerita kayak bagaimana jualan bubur seraku juga ada. Itu yang bicara dunia itu. Iya. Jadi jangan puasakan lisan kita dari bicara dunia selama 3 hari 3 malam. Kemudian setelah itu pakai berdoa.
Bahkan di Jawa itu. Tapi itu agak berat juga ya. Makanya Guru Kiai Jatuh Rahman Apodali itu pernah saya dapat informasi dari salah satu muridnya bahwa Guru itu puasa bicara dunia selama 3 bulan. Iktikafnya juga 3 bulan. Tapi di saat Ramadan itu turun Lailatul Qadar. Dan itu semua orang kampung yang dekat itu berlarian ke masjid karena dia kira masjid itu terbakar. Karena itu merah kayak terbakar dari dalam. Setelah sampai ternyata Guru yang dulu sholat di dalam kita. Hanya sampai hari ini kerami yang ditempati turun Lailatul Qadar itu masih sejuk ketika dipegang. Sampai hari ini. Jadi itulah. Karena kita mau mengajar Lailatul Qadar cuma iktikafnya ya ganjil. Itu ulama saja yang menjaga puasa lisannya itu dengan dirinya iktikafnya selama 3 bulan. Ulama ini ya. Itu makanya tetaplah jangan untuk kita kan yang biasa-biasa ini tidak usah terlalu berat lah. Cukup datang ke masjid, sudah salam, zikir sejenak, ambil waktu zikir, sudah itu baru balik. Kemudian saya kasih tahu kuncinya sebenarnya itu yang penting dalam setiap hari kita punya wirid. Kalau tidak bisa punya wirid sendiri, saya ingin sampaikan ada wiridnya Imam Ghazali yang zikir setiap hari, kan? Ya pakai aja itu aja dipakai. Kalau hari Rabu, Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau hari Selasa itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Ada juga yang pakaikan sholawat. Jadi itu kan ada zikirnya, ya Hayyu ya Qayyum, kemudian ya Allah, kemudian istighfar, kemudian la haula wala quwata illa billah. Itu kan zikirnya Imam Ghazali 1000 setiap hari. Itu aja dipakai. Kalau tidak bisa, setiap selesai sholat subuh baca qul huwallahu 10 kali. Qul huwallahu saja 10 kali karena Nabi janji, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi, maka Allah akan membangunkan istana di dalam surga. Jadi kalau mau punya rumah di surga biar tidak sholat subuh, baca itu 10 kali. Tapi tidak masuk, cuma dibikinkan rumah. Nah, kan gitu. Iya, tidak bisa masuk karena kan Nabi cuma bilang dibangunkan istana banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi orang yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali itu setiap pagi, insya Allah ada rumahnya di surga. Cuma dia tidak masuk karena tidak sholat subuh kan. Nah itu kuncinya. Jadi sebenarnya setiap pahala itu disimpulkan. Itu aja kuncinya. Nabi bilang biar itu 10 kali juga tidak bisa. Nabi katakan, maukah engkau dibuatkan istana di puncak surga, di tempat surga. Surga itu punya gunung dan nanti rumahmu di situ. Sahabat mengatakan itu yang kami rindukan ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, kalau engkau mau punya rumah yang di puncak di gunungnya surga itu, engkau mengalah di saat engkau benar demi menghindari pertentangan. Nah, itu Nabi bilang itu. Engkau mengalah karena tidak ingin bertentang. Istilahnya tidak mau berdebat dengan orang lain. Kau benar, tapi kau yang mengalah. Maka dari sini dia karena jadi masalah kalau kita ada itu. Sebenarnya kita yang benar, tapi kita tidak mau bermasalah. Sudah daripada tidak aku cocok. Nah itu. Jadi itulah orang yang dibuatkan rumah paling tinggi di atas surga. Kira-kira masih ada orang begitu? Kalau yang sekarang bilang dia salah kayak peti melawan. Gitu. Jadi itu kuncinya. Makanya ada hal-hal itu Pak. Kalau mau istimewa ada tempatnya. Jadi ini saya kira yang penting saya sampaikan ini sudah masuk itu. Tapi memang ada beberapa amalan Pak, yang kalau kita mau pakai ya ada beberapa. Kalau tidak mampu itu ambil amalan-amalan biasa. Semua orang punya. Makanya pintu surga itu banyak. Ada jalurnya bagi ahli sedekah, ada jalurnya bagi ahli sholat, ada jalur bagi ahli puasa. Tidak monopoli di surga ini. Ada juga jalurnya orang sabar. Ada Pak. Jadi jangan katakan surga itu hanya tidak. Semua dibukakan oleh Allah. Ada juga jalurnya orang miskin. Orang kaya juga punya jalur. Makanya orang kaya itu Pak bisa doanya dijawab. Kalau dia mengatakan berdoakan orang ini langsung bisa dijawab. Itu ketika orang kaya itu yang dermawan. Tapi ada hadis itu 10 orang yang paling dibenci adalah sampai tidak dilihat nanti dari kemudian. Kalau dia menghadap itu Allah membelakangi. Tidak bisa menghadap. Orang yang tidak bisa melihat wajah Allah di hari kemudian. Setiap mau menghadap itu dibalik mukanya. Tidak bisa datang. Dan Allah tidak mau melihatnya. Siapa itu? Yang pertama orang kaya yang kikir.
Tausogi na masingkit. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Wah, itu patah. Mesti betul itu. Kalau orang kaya sombong ya adalah sedikit kan. Walaupun itu dibenci Allah. Tapi kalau orang miskin yang sombong memang kelewatan. Itu tidak ada memang obatnya itu. Nah, termasuk orang miskin sombong kata ulama itu adalah orang miskin yang tidak pergi sholat Jumat. Karena pengganti ibadah haji bagi orang miskin itu adalah sholat Jumat. Jadi ada memang juga, makanya orang miskin hati-hati. Kemudian yang paling bahaya ini adalah orang yang beribadah kemudian mengharap di ibadahnya. Dianggap ibadahnya menyelamatkan. Oh jangan. Kemudian orang tua istilah sepisnya itu malah penawan-awan. Tahu-tahu malah penawan-awan. Orang tua yang panjang angan-angannya. Sudah tua, sudah mau masih ingat bagaimana Nabi di mobilku apa, jangan itu. Berarti banyak orang tua begitu Pak. Stres selalu itu, anuku ini, anuku. Padahal sudah tua. Oh itu orang yang dibenci oleh Allah. Dibenci. Karena sudah mendekati ke lubang kuburan, masih hartanya, nah ingat. Iya, pastinya kau istirahatkan dirimu di situ. Lebih banyak mempersiapkan diri untuk menjelang kematian. Itu dibenci oleh Allah itu. Itu bahayanya Pak. Makanya hati-hati juga. Jadi banyakkan ini pelanggaran, tapi Imam Muhyiddin insya Allah tidak ada dia. Itu bahaya. Kemudian perempuan yang tidak bisa menjaga istilahnya makunrai dan makurasili. Perempuan. Ini yang bukan memang itu yang pertama dicabut oleh mereka juga. Hati-hati. Perempuan ini tidak bisa menahan rasa malunya, tidak. Pokoknya tidak bisa menyembunyikan apa. Sekarang kan muncul semua. Ya, mulai dari pakaian. Kalau di televisi itu dilihat, waduh, laki-laki itu pakai jas, pakai ini, pokoknya rapi. Padahal auratnya laki-laki itu dengan pusat. Perempuan kalau dilihat lah, Allah quwata illa billah. Tidak usah di TV Pak. Kenapa itu saya bilang? Kenapa ini poli? Kan kalau poli jadi masalah, ya kan? Renang, baju renangnya laki-laki, bagus, karena dia takut. Kenapa ada perempuan? Makanya saya bilang memang masalah memang ini. Sebenarnya olahraga itu silakan berolahraga, silakan, tapi itu pakaian dijaga, kan begitu. Makanya bapak-bapak ini kasih tahu yang istri, apalagi yang mau pergi jogging. Iya. Itu yang ada kan itu yang apa namanya Pak, legging. Itu legging celana dalam itu, bukan celana luar. Nah sekarang sudah jadi celana luar, kan begitu? Iya, kalau ada istrinya pakai legging pergi pasar sekalian ganti itu istrinya Pak. Kalau tidak mau ganti leggingnya. Ya, akhirul kalam Allahumma billahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.